Hari ini, saya ingin menceritakan sebuah kisah cinta seorang anak kiai yang dikenal dengan kesolehannya. Ia adalah Aisyah, gadis cantik yang baru saja berusia 21 tahun. Ia dikenal dengan sikap yang begitu pemalu dan juga sangat rendah hati. Aisyah yang diam-diam menyukai seorang ustadz yang mengajar di pondok abahnya itu, ia adalah Ustadz Yusuf. Seperti namanya, Ustadz Yusuf adalah pria yang begitu tampan. Ustadz Yusuf adalah pria idaman bagi para santriwati yang ada di pondok. Suatu hari, Ustadz Yusuf dipanggil oleh sang kiai. Ia pun dengan cepat menemui beliau. "Assalamualaikum," ucap Ustadz Yusuf. "Waalaikumsalam, Yusuf, masuklah." Ia pun mempersilahkan Ustadz Yusuf. "Baik, Kiai." Ia pun masuk, lalu duduk di kursi itu. "Yusuf, sebenarnya Kiai membicarakan sesuatu hal dengan..." "Baik, Kiai. Apa yang ingin Kiai bicarakan?" "Kiai, apakah engkau menyukai putriku Aisyah?" Seketika Ustadz Yusuf ketakutan. Ustadz Yusuf memang sudah lama menyukai Aisyah. Namun ia tahu, ia tak pantas bersama Aisyah, seorang anak kiai, sedangkan ia hanya seorang ustadz biasa. "Mengapa Kiai menanyakan hal itu?" tanyanya dengan sedikit gugup. "Yusuf, saya berpikir kamu sepertinya menyukai Aisyah. Apakah itu benar?" "Maaf Kiai, saya memang menyukai Aisyah, tapi itu hanya sebatas kagum, karena Aisyah adalah wanita yang baik dan juga pintar." "Yusuf, katakan sejujurnya kepada saya, apakah engkau mencintai Aisyah atau hanya sekedar kagum dengannya?" Yusuf pun merasa semakin terdesak. Mendengar pertanyaan itu, ia pun terpaksa harus menjawabnya dengan jujur. "Ya Kiai, saya mengagumi Aisyah dan juga telah diam-diam mencintainya." Lalu Ustadz Yusuf pun tertunduk. Ustadz Yusuf tahu bahwa ini adalah hal kelewatan karena sudah mencintai anak seorang kiai. Namun rasa cinta itu sangat ia jaga, tak siapapun yang tahu. Namun tak mengapa, sang kiai mengetahuinya. Yang jelas, selama Ustadz Yusuf berada di pondok itu untuk mengajar, ia sangat menjaga pandangannya kepada wanita manapun dan juga menjaga pandangannya terhadap Aisyah. "Saya tahu kamu adalah pemuda yang baik. Saya tahu selama ini kamu diam-diam telah menyukai anakku Aisyah. Saya juga tahu bahwa kamu sangat menjaga cintamu itu hingga tak terlihat sedikit pun bahwa kamu menaruh hati pada Aisyah." Ustadz Yusuf hanya tertunduk malu karena telah berani diam-diam mencintai Aisyah. "Yusuf, lamarlah Aisyah." Seketika Yusuf mengangkatkan kepalanya. Dadanya yang tadi terasa tertekan, kini terasa berdebar mendengar ucapan sang kiai. Apa yang Kiai katakan?" tanyanya yang tak percaya. "Yusuf, kamu berhak menikahi putriku Aisyah dan lamarlah dia." Ustadz Yusuf sangat senang mendengar hal itu. Sejak tadi, ia merasakan takut, kini berubah menjadi gembira. Hatinya terasa berdebar-debar, jiwanya terasa melayang. Saya mendengar perkataan dari sang kiai menyuruh untuk melamar anaknya. "Tapi Kiai, apakah Aisyah ingin bersama saya? Saya ini hanya pemuda biasa. Saya takut jika tidak bisa membahagiakan Aisyah kelak." "Saya tahu kamu pemuda biasa, tetapi bukankah kekayaan harta yang saya inginkan, melainkan kekayaan ilmu dan baik akhlaknya, dan engkau layak untuk bersama putriku. Yusuf, saya yakin Aisyah akan dengan senang hati menerima lamaran ini." Suatu hal kebahagiaan yang tak bisa dijelaskan. Ia tak bisa membayangkan bahwa ia akan melamar gadis pujaannya. Namun rasa bahagia itu terhentikan saat ia berpikir akankah lamarannya diterima oleh Aisyah. Setelah perbincangan dengan Ustadz Yusuf, sang kiai pun memberitahu kepada putrinya Aisyah akan lamaran dari Ustadz Yusuf. Aisyah yang mendengar berita itu sangat bahagia
karena lelaki yang diam-diam ia cintai itu ingin melamarnya. Belum sempat Aisyah menjawab lamarannya, sang kakak datang lalu berkata, "Abah, apa abah ingin menjodohkan Aisyah dengan Ustadz Yusuf?" Tanyanya yang sejak tadi mendengar pembicaraan mereka. "Iya, Yusuf akan melamar Aisyah," jawabnya dengan wajah senang. "Apakah abah senang?" "Abah sangat senang. Bukankah ini berita yang baik?" "Baik? Abah bilang ini berita baik?" "Iya, baik untuk abah dan juga Aisyah, tapi tidak dengan Hawa. Abah tahu, Hawa ini kakaknya Aisyah. Seharusnya Hawa yang terlebih dahulu dilamar, bukan Aisyah. Ternyata selama ini Hawa juga diam-diam menyukai Ustadz Yusuf. Ia tak terima jika Ustadz Yusuf menikahi adiknya Aisyah. Hawa, ini sudah ditakdirkan untuk Aisyah. Tidak ada larangan untuk mendahului kakaknya untuk menikah. Iya, memang benar yang abah katakan. Kenapa abah tidak menjodohkan Hawa terlebih dahulu dengan Ustadz Yusuf? Tapi kenapa harus Aisyah?" "Itu karena Yusuf menyukai Aisyah, Hawa." Hawa terdiam mendengar hal itu. Selama ini, ia begitu menyukai Ustadz Yusuf. Namun ternyata Ustadz Yusuf malah menyukai adiknya Aisyah. "Tetapi abah, Hawa menyukai Ustadz Yusuf. Hawa sangat menyukai Ustadz Yusuf," ucapnya dengan menangis. "Aisyah, kamu tidak menyukai Ustadz Yusuf kan? Katakan pada abah bahwa kamu tidak menyukainya dan kamu tidak ingin menikah dengannya. Katakan pada abah, Aisyah, katakan." Hawa menangis dari Aisyah sambil memujuk adiknya. Aisyah sudah lama menyukai Ustadz Yusuf. Namun ternyata kakaknya juga menyukai Ustadz Yusuf. Ia tak tahu harus bagaimana, memilih keinginan hatinya atau memilih keinginan dan kebahagiaan kakaknya. Namun melihat sang kakak yang sudah bercucuran air mata, ia merasa tak tega. Ia tidak ingin menyakiti hati sang kakak. Dengan kebetulan sulit ia pun mengatakan, "Abah, Aisyah tidak menyukai Ustadz Yusuf, dan Aisyah juga tidak ingin menikah dengan Ustadz Yusuf." Seketika air matanya jatuh, lalu Aisyah pun pergi meninggalkan mereka. Sang kiai tahu bahwa putrinya Aisyah telah berbohong. Keesokan harinya, sang kiai pun memanggil Ustadz Yusuf. Setelah Ustadz Yusuf datang, sang kiai pun membicarakan hal lamarannya. "Yusuf, apakah kamu siap menikahi putri saya?" tanyanya kepada Yusuf. "Iya Kiai, saya sudah siap," jawabnya dengan tersenyum. "Sebenarnya lamaranmu terhadap Aisyah ditolak, namun Hawa menerimamu. Apakah kamu bersedia untuk menikahi dengan Hawa?" Mendengar perkataan itu, Yusuf sangat bersedih karena Aisyah sang gadis yang ia cintai selama ini menolak dirinya. Namun dia tahu mungkin yang diharapkan Aisyah adalah pemuda yang lebih darinya. "Saya tahu saya tak pantas untuk Aisyah, dan wajar saja jika Aisyah menolak saya, sebab saya hanya orang biasa. Saya berterima kasih karena Kiai sudah memberikan salah satu anak Kiai untuk bernama saya. Saya akan bersedia melamar Hawa meskipun saya mencintai Aisyah. Insya Allah, saya akan mencintai Hawa suatu saat." 1 minggu kemudian, tibalah hari yang telah ditentukan untuk melamar Hawa. Hati Aisyah begitu sedih. Ia tak bisa menahan rasa sedih itu, hingga air matanya terus saja bercucuran di pipinya. Sedangkan kakaknya Hawa begitu bahagia, karena hari ini ia akan dilamar oleh pria yang ia cintai. Setelah lamarannya selesai, dan kedua pihak keluarga pun sudah menentukan tanggal pernikahannya. Setelah hari lamaran itu, seperti rutin biasa, Ustadz Yusuf datang untuk mengajar. Dari kejauhan, ia melihat Aisyah yang sedang duduk sendirian di bawah pohon. Melihat sebuah ranting pohon yang akan patah, Ustadz Yusuf pun berlarian lalu menarik tubuh Aisyah. Mereka pun terpental di tanah. Aisyah tak merasakan sakit karena ia jatuh di atas tubuh Ustadz Yusuf. Aisyah pun langsung bangun karena ia takut seseorang akan melihat kejadian itu.
Maafkan saya, ucapnya. Tidak apa-apa, terima kasih sudah membantu saya, ucapnya. Lalu ia pun segera pergi. Ia tak ingin berduaan dengan seorang lelaki, apalagi lelaki itu adalah tunangan kakaknya. Salah satu penjaga pondok datang dan melihat ranting pohon itu sudah jatuh. Ia pun juga melihat darah di lengan Ustadz Yusuf. Ustadz Yusuf tidak menyadari bahwa salah satu lengannya sudah mengeluarkan darah. Ternyata ranting pohon itu mengenai lengan Ustadz Yusuf. Ustadz, lengannya terluka. Apakah ranting pohon itu mengenai Ustadz? Tidak apa-apa, ini hanya luka kecil. Pak, lain kali dicek ya pohon ini. Jangan sampai hal ini terjadi lagi. Untung saja saya yang kena. Coba saja kalau seorang gadis atau anak-anak santri, tambahnya lagi. Baik Ustadz, tapi lebih baiknya sekarang Ustadz saya antarkan ke UGD pondok, biar lengan Ustadz diobati. Para santri yang melihat sang Ustadz terluka pun mulai heboh. Berita itu terus menyebar hingga akhirnya sampai di telinga Aisyah. Aisyah merasa tak enak dan juga merasa bersalah karena dengan menyelamatkannya Ustadz Yusuf malah terluka. Aisyah pun mencari Ustadz Yusuf dan ingin memastikan keadaannya. Ternyata luka di lengan Ustadz Yusuf cukup dalam hingga harus dijahit beberapa kali. Ustadz Yusuf sangat bersyukur karena ranting pohon itu tidak mengenai tubuh Aisyah. Hawa yang saat itu melihat Aisyah seperti orang khawatir pun mengikutinya. Hingga akhirnya ia melihat adiknya itu sedang melihat ke arah Ustadz Yusuf, sang tunangannya. Hawa pun menghampirinya. Aisyah, apa yang sedang kamu lakukan di situ? Tanya sang kakak. Aisyah yang sedikit terkejut pun mencoba untuk mencari alasan. Oh, ini kak, aku sedang melihat itu. Tunjuknya ke sebuah arah. Benarkah? Tanya lagi. Ia sepertinya mencurigai sesuatu. Iya kak, jawabnya dengan sedikit gugup. Aisyah, apa kamu tahu? Tadi Ustadz Yusuf terluka. Kakak sangat ingin melihatnya, tapi kakak takut Abah akan marah. Aisyah hanya terdiam mendengar Hawa mengkhawatirkan Ustadz Yusuf. Kini ia benar-benar merasa bersalah karena telah melukai Ustadz Yusuf dan juga telah mengkhawatirkan tunangan kakaknya. Skip beberapa minggu kemudian. Tanggal pernikahan mereka pun semakin dekat. Hari ini Hawa akan melihat baju untuk acara pernikahannya. Ia bersama adiknya Aisyah datang ke sebuah butik. Aisyah berusaha untuk tegar, seolah-olah ia juga bahagia dengan pernikahan kakaknya itu. Ia berusaha untuk menyembunyikan kesedihannya. Ia ingin kakaknya bahagia, meskipun harus mengorbankan kebahagiaannya. Sampai di butik, mereka pun memilih-milih bajunya. Aisyah pun tertarik dengan sebuah gaun. Ia pun menyuruh kakaknya untuk mengetes gaun itu. Ternyata pilihan Aisyah juga disukai oleh kakaknya. Akhirnya, Hawa memilih baju itu untuk acara pernikahannya. Di pihak lain, Ustadz Yusuf yang duduk termenung di sebuah balai pondok. Ia merasa tidak siap untuk menikah dengan Hawa karena masih sangat mencintai Aisyah. Namun Aisyah telah menolaknya. Hawa juga wanita yang baik. Ia terus saja meyakinkan dirinya untuk bisa menerima takdirnya untuk menikah dengan Hawa. Di pihak lain, Aisyah yang terbangun seperti biasa melakukan sholat sunat tahajud. Setelah sholat, ia pun mencurahkan semua isi hatinya pada Allah, hingga ia menangis dengan terseduh-seduh, hingga tangisnya pun terdengar oleh kakaknya yang bersebelahan kamar dengannya. Ia pun khawatir mendengar suara tangisan adiknya. Ia pun beranjak pergi menuju ke kamar adiknya. Sampai di pintu, saat ia hendak membukakan pintu, ia mendengar Aisyah mengucapkan bahwa ia ikhlas jika Ustadz Yusuf menikah dengan kakaknya, meskipun ia sangat mencintainya. Seketika Hawa merasa sesak, air matanya berjatuhan. Ternyata selama ini adiknya mencintai Ustadz Yusuf. Ia telah merebut kebahagiaan sang adik demi memuaskan egonya. Namun Hawa tidak ingin melepaskan Ustadz Yusuf.
sangat mencintainya. Keesokan harinya, seperti biasa Aisyah duduk di sebuah pohon yang selalu menjadi pilihannya itu. Sejak kecil, Aisyah selalu duduk di sana karena itu adalah tempat kenangan bersama almarhum ibunya. Begitu juga dengan Ustadz Yusuf. Ia pertama kali melihat Aisyah saat Aisyah berada di bawah pohon itu. Dan kebetulan kelas mengajar Ustadz Yusuf berhadapan dengan pohon itu. Aisyah yang saat itu sibuk membaca novelnya dan memperhatikan bahwa Ustadz Yusuf sudah memandangnya. Tiba-tiba datanglah seorang santriwati menghampiri Aisyah. "Assalamualaikum, Ustazah Aisyah." "Waalaikumsalam," jawab Aisyah. "Ustazah, aku sangat cemburu dan iri melihat Ustazah Aisyah," ujar sang santri. "Kenapa?" tanyanya dengan sedikit tersenyum. "Lihatlah ke belakang. Sejak tadi Ustadz Yusuf terus saja memandang Ustazah." Aisyah pun sedikit menoleh, dan saat itu juga Ustadz Yusuf segera memalingkan wajahnya. "Sebenarnya siapa yang Ustadz Yusuf sukai? Ustazah Aisyah atau Ustazah Hawa?" tanya sang santri itu. "Tentu saja Ustazah Hawa. Bukankah Ustazah Hawa adalah tunangannya? Berarti sudah jelas jika Ustadz Yusuf menyukai Ustazah Hawa, bukan saya," jawabnya dengan tersenyum. "Sebenarnya kami sangat kecewa dengan pertunangan Ustadz Yusuf dengan Ustazah Hawa," ujarnya dengan wajah sedih. "Loh, kenapa? Apa kamu menyukai Ustadz Yusuf?" tanyanya sedikit tertawa. "Ya, itu sudah jelas. Semua santriwati di sini juga menyukai Ustadz Yusuf. Tapi bagiku, Ustadz Yusuf lebih cocok dengan Ustazah Aisyah daripada Ustazah Hawa. Kenapa sih harus Ustazah Hawa? Padahal Ustazah Aisyah itu lebih cantik, baik, lembut dan sangat ramah, bukan seperti Ustazah Hawa yang bersikap sangat tegas." Hawa yang tiba-tiba sudah ada di sana langsung membalas perkataannya dengan sangat marah. "Apakah ini tempat untuk menggibah? Atau ini tempat untuk menuntut ilmu?" ujarnya lalu mendekati mereka. "Ustazah Hawa?" Ia sangat terkejut melihat Hawa. "Maafkan saya Ustazah. Sebaiknya kamu pergi saja," suruh Aisyah kepada santri itu. "Kenapa? Apa kamu senang di saat santriwati itu menyanjungmu?" "Tidak seperti itu, Kak. Santriwati itu mungkin hanya bercanda." "Sudah Aisyah, kamu pikir kakak ini bodoh? Kakak tahu, kakak tidak secantik kamu. Tapi apa salahnya jika Ustadz Yusuf bersama kakak? Dan kenapa Ustadz Yusuf tidak cocok dengan kakak? Apa karena kakak ini gak secantik kamu? Makanya mereka ingin kamu yang menikah dengan Ustadz Yusuf karena kamu cantik." "Istighfar, Kak. Pembicaraan tadi tidak seperti kakak pikirkan. Anak sakti itu hanya ingin bercanda." "Terserah kamu Aisyah." Lalu Hawa pun pergi dengan keadaan yang marah. Setelah hari itu, Hawa terus saja menghindar Aisyah, hingga membuat Aisyah merasa sangat bersalah. Ia pun berkali-kali meminta maaf, namun sang kakak tak mempedulikannya. Skip. Hari ini, para santri dan santriwati melakukan gotong royong bersama. Ya, 2 hari lagi Ustadz Yusuf, sang idaman para santriwati, akan menikah dengan Hawa, anak kiai sang pemilik pondok. Lagi-lagi Hawa mendengar pembicaraan sekelompok santri yang sedang menggosipnya. "Aku tak habis pikir, bagaimana nasib Ustadz Yusuf setelah menikah dengan Ustazah Hawa. Aku yakin pernikahan mereka tidak akan bertahan lama. Lihatlah Ustazah Hawa, dia sangat garang dan aku sangat tidak menyukainya. Dia selalu memberi hafalan yang begitu banyak dan selalu memarahi kita." "Iya, benar. Aku lebih menyukai Ustazah Aisyah. Beliau sangat lembut dan sangat cocok dengan Ustadz Yusuf," ujarnya. Tak sanggup mendengarnya lagi, Hawa pun pergi. Di tengah perjalanan, Aisyah memanggil kakaknya. "Kakak," panggilnya. Hawa yang sedang emosi itu tidak ingin mempedulikan adiknya itu. Ia malah semakin benci melihat adiknya
adiknya, ia pun langsung menuju ke kamarnya. Kakak, Aisyah ingin bicara dengan kakak. Buka dulu, Kak. Lebih baik kamu pergi saja, Aisyah. Kakak tidak ingin melihat kamu lagi. Kakak sangat benci dengan kamu, ujarnya. Kak, kakak nggak boleh berkata seperti itu. Aisyah minta maaf, Kak, ucapnya dengan menangis. Pergi, Aisyah. Kakak bilang pergi, teriaknya. Sebentar lagi kakak akan menikah. Aisyah ingin menghabiskan waktu dengan kakak. Aisyah tidak ingin kakak kayak gini. Aisyah minta maaf, Kak. Ada apa ini, Aisyah? Tanya abahnya yang mendengar keributan. Tidak apa-apa, Abah. Ia pun langsung menghapus air matanya. Hawa, buka pintunya sekarang, tegasnya. Mendengar suara abahnya, Hawa tidak berani melawannya. Ia pun segera membukakan pintu kamarnya. Jelaskan pada Abah, ada apa dengan kalian? Apa kalian bertengkar? Abah tanyakan pada anak kesayangan Abah itu. Ini salah Aisyah, Abah, ucapnya lalu menuntut. Jelaskan pada Abah, kesalahan apa yang Aisyah lakukan? Abah, Aisyah tidak tahu harus menjelaskan apa. Salah satu santriwati itu hanya sedang bercanda. Bercanda? Abah tahu, santriwati itu mengatakan bahwa Hawa tidak pantas untuk Ustadz Yusuf, dan Aisyah lah yang pantas menikah dengan Ustadz Yusuf. Hanya karena itu, Hawa katakan pada Abah di mananya salah Aisyah. Mereka berdua pun terdiam. Hawa pun tidak tahu harus berkata apa, karena memang Aisyah tidak bersalah. Ia hanya kesal karena para santri itu menjodohkan Aisyah dengan Ustadz Yusuf, bukan dengan dirinya. Kenapa? Apa kamu tidak menemui kesalahan Aisyah? Tentu saja Aisyah tidak bersalah. Namun yang salah itu sikap iri kamu, Hawa, tegasnya. Tentu saja Hawa iri. Aisyah terlahir dengan wajah cantik dan selalu disenangi banyak orang. Hawa sangat iri, dan sekarang Hawa sangat benci melihat Aisyah. Aisyah, lebih baik kamu keluar. Biarkan Abah dan Hawa menyelesaikan permasalahan ini. Aisyah pun langsung pergi. Abah tidak menyangka bahwa Abah sudah gagal mendidik anak Abah. Abah tidak menyangka bahwa Hawa akan sampai hati membenci Aisyah. Padahal dia sudah memberikan kebahagiaannya untuk Hawa. Dia merelakan Ustadz Yusuf untuk Hawa yang padahal Aisyah sangat menyukainya juga. Karena Aisyah sangat menjaga perasaan kakaknya. Mulai dari kecil, ia selalu mengalah untuk Hawa. Yang sebenarnya kamulah sebagai kakak yang mengalah untuk adikmu. Aisyah tidak ingin menyakitimu, hanya karena ingin memuaskan kebahagiaannya. Hawa, jangan biarkan rasa dengkimu menghasut jiwamu. Jangan biarkan persaudaraan dengan adikmu hancur hanya karena seorang lelaki. Sadarlah Hawa, sebelum semuanya terlambat. Nasihat abahnya sangat menyentuh nuraninya. Selama ini adiknya selalu mengalah untuk dirinya. Ia tidak pernah memikirkan perasaan adiknya. Ia pun menyadari akan kesalahannya. Keesokan harinya, semua tenda sudah berdiri. Hawa melihat ke arah dekor pelaminan yang hampir selesai itu. Semua santri sangat sibuk menghias tenda-tenda itu. Hawa sedikit tersenyum melihat suasana di luar. Kak, panggilnya dengan lembut. Ya, maafkan Aisyah karena kesalahan Aisyah ke Hawa dimarahi oleh Abah. Tidak Aisyah, itu bukan kesalahanmu, tapi itu kesalahan kakak sendiri. Tidak Kak, itu adalah kesalahan Aisyah, bukan kakak. Baiklah, kalau begitu kesalahan kita berdua, ujarnya sedikit tersenyum lalu memeluk adiknya. Kak, bolehkah Aisyah malam ini tidur bersama kakak? Karena besok kakak akan menikah dan Aisyah pasti tidak bisa tidur dengan kakak lagi. Malam itu, Aisyah pun tidur dengan sang kakak yang sangat ia sangi itu. Ketika Aisyah sudah terlelap tidur, Hawa memandang wajah adiknya itu. Air matanya pun menetes. Melihat adiknya yang begitu tegar melewati semua hal, ia semakin merasa salah telah merebut kebahagiaan adiknya.
mengikhlaskan kakak untuk menikah dengan Ustadz Yusuf? Tentu saja Kak, jawabnya dengan tersenyum. Aisyah, kakak ingin mendengar suatu kejujuran darimu. Kakak ingin kamu berkata jujur. Apa kamu mencintai Ustadz Yusuf? Kenapa kakak bertanya seperti itu? Aisyah tidak mencintai Ustadz Yusuf. Kamu tidak perlu membohongi kakak, karena kakak sudah terlebih dahulu tahu kakak tidak ingin menikah dengan Ustadz Yusuf. Kakak tidak pantas untuk Ustadz Yusuf. Kak, apa yang kakak katakan ini? Tanyanya dengan terkejut mendengar perkataan kakaknya. Aisyah, kamu tahu kan kalau Ustadz Yusuf mencintai kamu, bukan mencintai kakak. Kalian saling mencintai. Kakak tidak ingin menghancurkan kebahagiaan kalian. Aisyah, selama ini kamu selalu mengalah dengan kakak. Kamu selalu memberi semua hal yang kakak sukai, meskipun kamu juga menyukai itu. Sekarang, giliran kakak yang ingin memberi apa yang kamu suka, meskipun kakak menyukainya juga. Aisyah, maafkan kakak yang selama ini tidak adil dan tidak memikirkan perasaanmu, mencoba untuk berlutut. Apa yang kakak lakukan? Kakak tidak perlu melakukan hal itu. Aisyah bahagia jika kakak bahagia. Iya, kakak tahu itu. Aisyah, kakak juga tidak akan bahagia jika harus merebut kebahagiaanmu. Kakak gak akan bahagia bersama lelaki yang tidak mencintai kakak. Aisyah, kakak yakin Allah sudah mempersiapkan jodoh yang terbaik untuk kakak, yang akan mencintai dan menyayangi kakak. Menikahlah dengan Ustadz Yusuf, Aisyah. Aisyah tidak ingin menghancurkan kebahagiaan kakak, ucapnya dengan menangis. Tidak Aisyah, justru dengan kamu menikah dengan Ustadz Yusuf akan membuat kakak bahagia. Karena kakak yakin, jikalaupun kakak menikah dengan Ustadz Yusuf, hati Ustadz Yusuf tetap untukmu. Itu akan membuat kakak semakin menderita. Setelah berbagai bujukan, akhirnya Aisyah pun menyetujuinya, dan sang pengantin wanita pun digantikan oleh Aisyah. Beberapa jam kemudian, setelah dirias dan memakaikan baju pengantin yang telah ia pilih dulu untuk kakaknya, Aisyah pun terlihat sangat cantik memakai gaun itu. Abahnya pun memanggil Aisyah untuk segera keluar karena acara akad nikahnya akan segera dilangsungkan. Sang kakak Hawa pun mendampingi adiknya. Ketika Aisyah keluar, semua santri terkejut melihat sang pengantinnya. Begitu juga dengan Ustadz Yusuf. Ia terkejut sekaligus bingung melihat Aisyah yang menjadi pengantinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memberi penjelasan dan sekaligus ingin meminta maaf atas acara yang sedikit berubah. Seperti yang kita lihat, sang pengantinnya kini digantikan oleh adiknya Aisyah. Hawa putri saya menyerahkan pernikahannya untuk adiknya. Pertunangan putri saya, Hawa dan Ustadz Yusuf sudah dilangsungkan 1 bulan yang lalu. Dan tepat hari ini, tanggal yang sudah ditentukan, mereka akan melangsungkan pernikahannya. Namun karena suatu hal, Hawa ingin memutuskan untuk membatalkan pernikahannya dengan Ustadz Yusuf. Aisyah, putri saya juga, kini akan menggantikan kakaknya Hawa. Ini terjadi atas persetujuan mereka berdua. Yusuf, apa kamu menerima Aisyah sebagai pengantinmu? Tanya sang kiai. Semua santri pun menyoroti untuk menerima. Iya kiai, saya sangat menerima Aisyah untuk menjadi pengantin sekaligus istri saya, ucapnya dengan wajah yang sangat bahagia dan juga sedikit malu. Semua santri dan tamu undangan juga ikut bahagia dan pernikahan mereka pun dilangsungkan. Setelah acara selesai, tibalah waktu yang ditunggu-tunggu oleh pasangan baru, yaitu malam pertama. Ustadz Yusuf yang malu-malu pun mendekati Aisyah. Ustadz, saya ingin mengatakan sesuatu. Ya, katakan. Maafkan saya. Sebelum saya menikah dengan Ustadz, saya pernah sekali mencintai seorang pemuda. Ustadz Yusuf pun mengerti kenapa lamarannya telah ditolak, karena Aisyah sebenarnya telah mencintai seseorang. Aisyah, apa kamu tidak menginginkan pernikahan ini? Apa kamu menyesal telah menikah dengan saya? Kenapa Ustadz berkata seperti itu? Ustadz belum mendengar penjelasan
wahai suamiku, engkau adalah lelaki yang selama ini aku cintai, ucapnya dengan sedikit malu. Masya Allah, bukankah perkataan ini sama seperti yang diucapkan oleh Sayyidina Fatimah kepada Sayyidina Ali? Mereka pun tertawa.